Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Memanggil Yei. Lu Ying langsung menyambar tubuh Putri Emilia Dai, dan membawanya ke dalam goa di mana Tin Yu berada. Di dalam goa Lu Ying melihat tuan mudanya tengah tertidur lelap, dia pun tak ingin mengganggu tidur tuan mudanya itu dengan membawa Putri Emilia Dai agak menjauh dari keberadaan Tin Yu. Dia pun meletakkan tubuh Putri Emilia Dai di atas batu besar yang datar, yang banyak terdapat di dalam gua kemudian menyadarkannya. Putri Emilia Dai sangat terkejut dengan kehadiran Lu Ying yang sangat asing baginya. Dan dengan refleks dia pun berteriak sekuat tenaga, akan tetapi suara sang putri hanya tertahan di tenggorokan akibat totokan yang dilakukan Lu Ying padanya. Kau jangan berteriak karena aku bukanlah musuhmu, aku akan melepaskan totokanmu asalkan kau berjanji padaku untuk tidak berteriak. Aku tak ingin teriakanmu itu nantinya akan mengganggu tidur tuan mudaku, ucap Lu Ying. Tak lama kemudian Putri Emilia Dai menganggukkan kepalanya mengiyakan perkataan dari Lu Ying. Melihat Putri Emilia Dai menyetujui perkataannya maka dengan cepat dia pun membebaskan totokannya dari tubuh sang putri. Mengapa Tuan menolongku dari para asasin yang mencoba untuk membawaku kembali ke kerajaan Gerbang Naga? Tanya Putri Emilia Dai. Aku ditugaskan oleh tuan mudaku untuk menjagamu, dan dengan perintahnya maka aku harus melindungimu dari orang-orang yang mencoba untuk menyakitimu, jawab Lu Ying. Jika boleh aku bertanya siapakah tuan muda yang Anda maksudkan, dan siapakah Anda ini? Tanya sang putri kembali. Aku adalah pengikut Pangeran Tin Yu, dan apapun perintahnya itu adalah mutlak bagiku untuk melakukannya. Jika dia menyuruhku untuk menghancurkan kerajaan Gerbang Naga, maka hari ini juga kau akan menemukan kerajaan Gerbang Naga dan seluruh penghuninya binasa di tanganku. Tuan muda Tin Yu masih mengampuni kerajaan Gerbang Naga walaupun mereka semua telah menindasnya, jika tidak maka kehancuran akan terjadi di kerajaan tersebut. Tuan mudaku tak sampai turun tangan untuk menghancurkan kerajaanmu, karena seluruh pengikutnya sudah mampu untuk menghancurkan kerajaan itu dalam sekejap, ucap Lu Ying. Putri Emilia Dai begitu sangat terkejut dengan talenta yang dimiliki oleh Pangeran Tin Yu, dia tak menyangka dengan keberadaan sang pangeran yang biasa-biasa saja dan tak punya kemampuan apa-apa, di belakangnya ternyata terdapat pengikut yang sangat kuat dan pilih tanding. Di sela pembicaraan itu tiba-tiba saja Gonggo hadir, dan membuat Putri Emilia Dai sangat terkejut hingga meloncat menjauh dari gorila emas yang tiba-tiba saja ada di dekatnya. Kehadiran Gonggo tak membuat Lu Ying ketakutan, dia malah menyapa sang Raja Gorila Emas yang ada di hadapannya itu. Saudara Gonggo kau juga berada di sini? Tanya Lu Ying. Benar? Tuan muda Tin Yu telah memerintahkan kepadaku untuk mencari tahu keberadaan bunga anggrek dewa yang dapat mengembalikan ranah kekuatan jiwanya, karena hanya bunga anggrek dewa yang memiliki kekuatan khusus yang dapat menghancurkan segel yang berada di tubuh tuan muda, jawab Gonggo. Sementara itu Putri Emilia Dai yang melihat adanya gorila emas di dalam goa semakin bertambah ketakutan. Tubuhnya bergetar mengetahui jika gorila emas yang tiba-tiba datang itu merupakan seekor binatang surgawi tingkat legenda, karena dapat berbicara layaknya seorang manusia. Putri Emilia Dai yang ketakutan hanya dapat diam di tempatnya berada, karena tubuhnya begitu terasa kaku dan sulit untuk digerakkan akibat rasa ketakutan yang teramat sangat yang dialaminya saat ini. Jika benar bunga anggrek itu bisa mengobati tuan muda, maka kita harus mencari Raja Kerajaan Gerbang Naga agar dapat memberikan bunga anggrek dewa yang kau maksud itu, ucap Lu Ying. Saudara Lu Ying, aku telah memikirkan hal itu,
di istana aku tak dapat menemukan keberadaan Raja Kerajaan Gerbang Naga. Aku telah menyusuri setiap inci di dalam kerajaan akan tetapi pencarianku tetapi nihil dan tak membuahkan hasil, jawab Gonggo. Jika kau tak dapat menemukan keberadaan Raja Kerajaan itu, berarti dia tak berada di dalam istana atau tengah berada di suatu tempat di dalam istana yang tak dapat kita jangkau, ucap Lu Ying sambil melirik ke arah Putri Emilia Dai. Melihat sang putri begitu sangat ketakutan, Lu Ying segera bertindak untuk menenangkannya. Putri, kau jangan takut, gorila emas yang kau lihat ini juga merupakan pengikut Pangeran Tin Yu, ucap Lu Ying. Mendengar perkataan Lu Ying, membuat Putri Emilia Dai dapat bernapas dengan lega, rasa takut yang sedari tadi dirasakannya kini telah berkurang. Tak lama kemudian Lu Ying kembali berkata, "Apakah kau mengetahui tentang bunga anggrek dewa yang ada pada ayahmu?" ucapnya. Dulu sewaktu aku masih kecil aku pernah mendengar jika ayahku mempunyai sebuah tumbuhan yang mampu untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, dan memulihkan tubuh seseorang yang tengah terluka parah dan hampir mati. Kata ibu tumbuhan itu hanya ayah yang tahu keberadaannya, dan aku pun sampai saat ini tak pernah mengetahui bentuk dan wujud bunga anggrek dewa yang Tuan maksudkan itu, jawab Putri Emilia Dai. Berarti bunga anggrek dewa benar-benar ada dan hanya Raja Kerajaan Gerbang Naga yang tahu keberadaannya. Jika begitu kita harus mencari tahu di mana Raja Kerajaan Gerbang Naga berada saat ini, ucap Gonggo. Kau benar saudaraku, aku akan memanggil Yeyi, karena dengan kekuatan ilahi yang dimilikinya, Yeyi dapat mengetahui keberadaan Raja Kerajaan Gerbang Naga. Dengan persetujuan Gonggo, Lu Ying segera mengundang Yeyi untuk hadir di tempat itu. Tak lama kemudian tiba-tiba saja aroma wangi bunga menyeruak, dan hadirlah sesosok wanita cantik nan anggun yang kini berdiri di hadapan mereka bertiga. Yeyi yang datang dengan membawa senyuman di bibirnya, seketika berubah menjadi wajah yang penuh amarah saat melihat Tin Yu yang tengah tertidur lelap dengan wajah penuh memar dan lebam di wajahnya. Aku ingin kalian berdua mengatakan kepadaku siapa pelaku yang telah membuat tuan mudaku sampai seperti ini, ucap Yeyi. Tenanglah dulu saudaraku, aku dan Gonggo juga tak tahu siapa yang telah melakukan hal ini kepada tuan muda Tin Yu. Saat aku ingin menanyakan pelakunya, tuan muda malah tak memberitahu siapa pelakunya, dan menginginkan dia sendiri yang akan menyelesaikan masalah ini, jawab Lu Ying. Yeyi segera memeriksa keadaan Tin Yu, dan berkata, "Tuan udah telah meminum pil obat penyembuh, dan saat ini pil obat itu tengah melakukan penyembuhan baginya, dan tidurnya tuan muda merupakan efek dari obat tersebut. Aku juga merasakan kekuatan besar yang membelenggu dantian tuan muda, dan kurasa tuan muda tak bisa menggunakan kekuatan yang ada di tubuhnya," ucap Yeyi. Kau benar saudara Yeyi, saat ini tuan muda memang tak bisa menggunakan kekuatannya, hanya bunga anggrek dewa yang mampu untuk menghancurkan belenggu yang menyegel dantian tuan muda. Aku telah membahas masalah ini dengan saudara Gonggo, akan tetapi kami belum mampu untuk mencari tahu keberadaan bunga anggrek tersebut, karena hanya Raja Kota Kerajaan Gerbang Naga yang tahu keberadaan bunga anggrek dewa, ucap Lu Ying. Saudara Yeyi, aku ingin kau mencari tahu di mana keberadaan Raja Kerajaan Gerbang Naga, agar kami berdua bisa membawanya ke tempat ini, ucap Gonggo. Yeyi kembali berjalan ke arah kedua sahabatnya, kemudian dia pun berkata, "Aku akan mendapatkan Raja Kerajaan Gerbang Naga, aku ingin kalian berdua bersiap untuk membawanya ke tempat ini," jawab Yeyi. Bersambung. Episode sebelumnya, memanggil dua sahabat. Episode berikutnya, hubungan gelap. Sore beranjak malam dan kegelapan di dalam gua pun kini telah terlihat nyata.
Lu Ying menaruh beberapa batu energi di sudut-sudut goa hingga membuat goa menjadi terang benderang. Ye Yi segera menggunakan kekuatan ilahi untuk melacak keberadaan Raja Kerajaan Gerbang Naga. Dengan kekuatan yang dimilikinya itu Ye Yi berhasil mengetahui keberadaan sang raja. Ye Yi menyalurkan kekuatan penglihatannya ke kedua sahabatnya, hingga Lu Ying dan Gonggo mengetahui keberadaan sang raja. Mengetahui orang yang ingin dicarinya tengah berada di dalam suatu lubang yang dipenuhi dengan ilusi, Lu Ying dan Gonggo kemudian pergi ke kerajaan Gerbang Naga menuju ke tempat keberadaan sang raja. Walaupun lubang pengakuan dosa dijaga ketat oleh banyak prajurit, dengan kemampuan yang dimiliki kedua pengikut Tin Yu yang mumpuni, mereka berdua mampu untuk membereskan semua prajurit yang ada tanpa tersisa. Gonggo masuk ke dalam lubang pengakuan dosa dan menghancurkan semua ilusi yang berada di sana. Raja Kerajaan Gerbang Naga tergeletak di lantai dasar lubang, dengan kondisi kejiwaan yang tak stabil akibat terlalu lama berada di dalam lubang yang penuh dengan ilusi perusak jiwa. Dengan cepat Gonggo menyambar tubuh Raja Yang Dai dan membawanya naik ke permukaan. Gonggo, ayo kita tinggalkan tempat ini, karena tak lama lagi banyak prajurit yang akan menuju ke tempat ini, ucap Lu Ying. Aku tak gentar sedikitpun untuk menghadapi seluruh pasukan kerajaan ini. Jika mereka semua menuju ke sini maka aku akan menghabisinya, jawab Gonggo. Kau jangan bertindak gegabah karena apa yang akan kau lakukan itu, tentunya akan membuat Tuan Muda tak senang. Ada baiknya kita kembali ke goa agar secepatnya Tuan Muda mendapatkan kesembuhan lewat bunga anggrek dewa yang ada pada Raja Gerbang Naga ini, jawab Lu Ying. Gonggo yang tak ingin tuan mudanya marah kepadanya, dia pun mengiyakan perkataan Lu Ying hingga mereka berdua kembali ke dalam goa. Laporan prajurit penjaga yang mengatakan jika ada pembantaian yang terjadi di mulut lubang pengakuan dosa, membuat Ratu Ladimo begitu marah. Dia pun memerintahkan jenderal yang ada di istananya untuk mencari tahu siapa pelaku pembantaian itu. Para jenderal yang mendapatkan perintah langsung dari Ladimo, segera menuju ke tempat di mana lubang pengakuan dosa berada. Setibanya di depan mulut lubang pengakuan dosa, para jenderal melihat banyak mayat prajurit yang bergelimpangan tak bernyawa di sana-sini. Melihat hal itu salah satu jenderal segera melompat masuk ke dalam lubang untuk memastikan keadaan sang raja di dalam sana. Tak lama kemudian jenderal yang masuk ke dalam lubang itu kembali ke permukaan, dan mengatakan kepada semua jenderal yang ada jika Raja Kota telah menghilang. Mendengar pengakuan salah seorang jenderal yang masuk ke dalam lubang pengakuan dosa, membuat jenderal yang ada seketika itu melakukan pengejaran menuju ke dalam hutan, karena mereka tahu dari informasi beberapa prajurit jika pelaku penculikan Raja Kota pergi menuju ke dalam hutan lebat yang ada di wilayah Kerajaan Gerbang Naga. Sementara itu seorang jenderal yang barusan keluar dari dalam lubang pengakuan dosa, dengan cepat menuju ke tempat kediaman Ratu Ladimo untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Sang jenderal menggenggam tinju memberi hormat kepada sang ratu. Kemudian dia pun berkata, Raja Kota telah menghilang dari lokasi lubang pengakuan dosa, dan sepertinya para penculik menginginkan sesuatu hal dari Raja Kota yang begitu penting, hingga mereka semua berani menculik Raja Kota di dalam lubang pengakuan dosa yang begitu ketat dengan penjagaan para prajurit istana. Ratu, aku rasa para penculik itu merupakan para kultivator kuat karena mampu untuk menghancurkan ilusi kuat yang berada di dalam lubang pengakuan dosa. Selain itu mereka pun dapat membunuh para penjaga yang ada, hingga tak tersisa satupun prajurit penjaga di sana, ucap jenderal tersebut. Bawa pasukan terbang Kerajaan Gerbang Naga untuk menyisir hutan, karena aku mau Raja Kota dan seluruh pemberontak yang ada segera dibawa ke istana ini secepatnya, perintah sang ratu. Aku akan melaksanakan perintah Anda Ratu,
dan aku akan membawa para pemberontak itu secepatnya ke istana, jawab sang jenderal kembali. Setelah berkata seperti itu, sang jenderal langsung membawa beberapa ratus pasukan terbang untuk menyisir hutan, dalam pencarian pemberontak yang membawa Raja Kota pergi dari istana Gerbang Naga. Sementara itu Ratu Ladimo pergi ke suatu tempat di dalam istana, yaitu menuju ke kediaman Pangeran Jingsu Dai yang merupakan saudara dari Raja Kota Yang Dai. Pangeran Jingsu Dai sendiri merupakan anak angkat dari Raja Kota terdahulu, dan tak ada hubungan darah dengan keluarga kerajaan, termasuk Raja Yang Dai. Pangeran Jingsu Dai yang merupakan saudara angkat Raja Kota begitu ambisi untuk menjadi raja di kerajaan Gerbang Naga, dan juga begitu membenci adik angkatnya yang telah menjadi orang nomor satu di kerajaan Gerbang Naga. Kebencian itu akibat kekalahannya dalam pemilihan raja baru belasan tahun yang lalu, di mana Pangeran Yang Dai berhasil memenangkan hati penduduk kerajaan Gerbang Naga sehingga dia pun diangkat menjadi raja. Pangeran Jingsu Dai sangat kecewa dengan terpilihnya Yang Dai menjadi penguasa kerajaan Gerbang Naga menggantikan posisi ayahnya. Hal itu membuat Pangeran Jingsu berusaha mencari celah untuk melengsarkan posisi Raja Yang Dai hingga sekarang. Dan dengan memanfaatkan ketampanannya dan juga cara bicara yang menyenangkan hati, Pangeran Jingsu Dai berhasil menaklukkan hati Ratu Ladimo yang telah menjadi istri adiknya. Hubungan mereka berdua tak diketahui Raja Kota sampai saat ini, dan Putri Estiadai yang ingin dijodohkan dengan Tin Yu merupakan hasil dari hubungan gelap mereka berdua. Pangeran Jingsu Dai sangat terkejut dengan kehadiran Ratu Ladimo di kediamannya tanpa memberi kabar terlebih dahulu. "Mengapa kau kemari tanpa memberikan kabar terlebih dahulu padaku?" tanya Pangeran Jingsu Dai. "Saat ini Raja Kota telah dibawa oleh para pemberontak ke dalam hutan, dan aku ingin kau segera menobatkan dirimu menjadi Raja Kota yang baru menggantikan suamiku Raja Yang Dai, karena seluruh petinggi istana telah kukuasai," jawab Ratu Ladimo. Mendengar perkataan sang ratu tentu saja membuat Pangeran Jingsu merasa senang mendengarnya. "Tak lama lagi aku akan menjadi orang nomor satu di kerajaan ini. Tak sia-sia pengorbananku untuk mengambil hati Ratu Ladimo untuk memuluskan rencanaku menjadi Raja Kota yang baru." Yang Dai, "Sudah cukup kau menjadi Raja Kota di kerajaan ini. Rasa malu karena terpilihnya kau menjadi Raja Kota menggantikan posisi ayah kita saat itu, membuatku benar-benar direndahkan di dalam istana. Dan saat inilah saat di mana aku akan berkuasa dan menggantikan posisimu sebagai Raja Kota Kerajaan Gerbang Naga," batin Pangeran Jingsu Dai. Pangeran Jingsu Dai berjalan mendekati sang ratu, kemudian membelai lembut rambutnya yang terurai panjang. "Dengan seizinmu ratuku, aku akan menjadi raja di kerajaan ini mendampingi," jawab Pangeran Jingsu Dai. Malam itu mereka berdua melakukan hubungan suami istri, hingga keduanya tergeletak lelah di pembaringan. Tengah malam Ratu Ladimo terbangun dari tidurnya dan menatap ke arah laki-laki yang dicintai itu. "Aku ingin kita terus bersama dalam memimpin kerajaan ini di masa depan," ucap sang ratu kemudian memakai pakaiannya dan pergi meninggalkan kediaman Pangeran Jingsu Dai. Di kamarnya, Ratu Ladimo melakukan sebuah teknik pembentukan energi, sehingga menciptakan portal menuju ke tempat ayahnya berada. Melihat portal telah tercipta, sang ratu segera masuk ke dalamnya. Bersambung. Episode sebelumnya, memanggil Yei. Episode berikutnya, Feng Yu terluka. Feng Yu terluka. Di Kekaisaran Phoenix, tepatnya di Istana Phoenix, Jenderal Ling Feng yang dahulunya merupakan Dewa Perang Langit, mengatur strategi untuk memasuki istana. Saat ini yang menjadi penghalang bagi Jenderal Ling Feng dalam memasuki istana adalah arai pelindung yang melindungi Istana Phoenix.
Jenderal Ling Feng tak ingin mengambil resiko untuk memasuk istana tanpa perhitungan, karena dia menyadari jika arai pelindung itu mempunyai kekuatan besar yang tentunya bisa saja membuat dirinya terluka parah. Sedari itu Jenderal Ling Feng berusaha untuk memancing keluar Pangeran Phoenix dari istana, agar dia dapat dengan mudah membunuh sang pangeran. Dengan membuat rusuh dan mengadu domba para warga kota yang ada, membuat pihak istana resah karena banyaknya warga ibu kota Kekaisaran Phoenix yang mati. Komandan tinggi istana yang datang mengamankan lokasi kerusuhan, dapat diringkus dan dibuat tak berdaya oleh Jenderal Ling Feng. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya petinggi Phoenix itu. "Aku ingin kau memancing Pangeran Phoenix agar keluar dari istana, jika tidak aku akan membunuhmu," ucap Jenderal Ling Feng dengan suara yang keluar dari tubuhnya, karena saat ini sang jenderal tak bisa berbicara melalui mulut karena lidahnya telah dipotong oleh Tin Yu saat pertarungannya di dalam alam inti Vioni. Ha, aku bukanlah pengkhianat negeriku sendiri, lebih baik aku mati daripada aku menjadi pengkhianat bagi negeriku. Ucap perwira tinggi itu kemudian mematahkan lehernya sendiri. Melihat hal itu, Jenderal Ling Feng segera mencegahnya dan berkata, "Aku salut dengan sikap patriot dan keteguhan hati prajurit Kaisaran Phoenix sepertimu, akan tetapi aku memerlukan dirimu untuk membuat Pangeran Phoenix keluar dari dalam istana. Maka sedari itu aku akan menguasai roh jiwamu agar kau dapat mengikuti semua keinginanku," ucap Jenderal Ling Feng kemudian menaruh tangan kanannya di kepala perwira tinggi istana Phoenix yang ada di hadapannya. Tak lama kemudian asap hitam pekat seketika itu keluar dari dalam telapak tangan sang jenderal dan langsung menyelimuti tubuh sang perwira, hingga tubuh perwira itu bergetar hebat. Setelah melihat sang perwira terdiam dan tak melakukan pergerakan, Jenderal Ling Feng menarik tangannya dan menanyakan kesanggupan perwira itu untuk membawa Pangeran Phoenix agar keluar dari dalam istana. "Aku akan membawa Pangeran Phoenix untukmu Tuan," jawab perwira tinggi itu dengan tatapan kosong. "Bagus. Sekarang pergilah ke istana Phoenix pancing dan bawa Pangeran Phoenix kepadaku," perintah sang jenderal. "Baik Tuan," ucap perwira tinggi itu, kemudian pergi menuju ke istana Phoenix. Di dalam istana, sang perwira pergi menemui Feng Yu yang telah menyamar menjadi Pangeran Phoenix di ruang pribadinya. "Pangeran, aku telah mengetahui keberadaan para perusuh yang ada di dalam kota Kekaisaran, dan aku tak bisa memutuskan untuk menyerangnya karena ratu dan semua jenderal tengah melakukan rapat tertutup di dalam istana ini," ucap perwira tinggi tersebut. "Jika memang semua petinggi istana tengah melakukan rapat tertutup, maka bawa aku ke tempat para perusuh itu biar aku sendiri yang akan meringkus mereka semua," jawab Feng Yu. "Baik Pangeran, aku akan membawa Anda ke markas para perusuh itu," jawab perwira tinggi, kemudian mengajak Feng Yu untuk mengikutinya. Hanya sedikit prajurit yang dibawa saat mereka semua meninggalkan istana untuk ke tempat para perusuh, dan tak lama kemudian mereka semua telah masuk ke dalam hutan tempat di mana Jenderal Ling Feng dan para asasin Kekaisaran Glory menunggu. Feng Yu begitu sangat terkejut mengetahui jika perwira tinggi dari Kekaisaran Phoenix telah berkhianat, dan membawanya pada suatu tempat di mana orang-orang dari Kekaisaran Glory sengaja menunggu kedatangannya. Hal itu membuat amarah Feng Yu tak terkendali lagi dan berkata, "Kau telah berkhianat pada Kekaisaran, maka tak selayaknya kau untuk hidup," ucap Feng Yu yang masih duduk di atas kudanya. Dengan menampakkan tangan kanannya ke arah perwira tinggi yang tengah bersamanya, maka sebuah gelombang kejut seketika itu menghantam tubuh perwira tinggi yang berada di atas kuda, hingga membuatnya terhempas ke tanah kemudian tewas seketika. Apa yang dilakukan Feng Yu membuat Jenderal Ling Feng sangat terkejut,
dia tak menyangka jika Tin Yu dapat menghancurkan segel dewanya hingga kekuatannya dapat pulih seperti sedia kala. Dia dapat menghancurkan segel dewa yang kutanam di tubuhnya, berarti tingkat kekuatan yang dimiliki oleh Tin Yu lebih besar dari tingkat kekuatannya sebelum aku bertarung melawannya di alam inti Vioni. Memang sudah ditakdirkan jika aku akan bertarung kembali melawanmu hari ini, dan akan kutunjukkan kekuatan terkuatku yang akan mampu untuk menghancurkanmu, batin Jenderal Ling Feng. Sementara itu Ratu Yanling yang merasakan adanya kekuatan gelap di jalan yang dilaluinya di istana, seketika itu juga sang ratu merasa khawatir terhadap Feng Yu yang menggantikan posisi putranya. Dengan cepat dia pun menuju ke kamar Feng Yu, dan mendapati sisa-sisa aura gelap itu berada di dalam ruangan pribadi Feng Yu. Firasatku tak salah, ini adalah rencana Kaisar Glory untuk melenyapkan putraku, batin Ratu Yanling. Sang ratu memejamkan matanya, dan dalam sekejap kedua jenderal telah tiba di hadapannya. Apa yang membuat ratu manggil kami? Ucap Jenderal Jatayu. Feng Yu telah keluar dari dalam istana, dan kurasa orang-orang dari Kekaisaran Glory yang telah merencanakan semua ini, dan kita harus secepatnya mencari Feng Yu jika tidak keselamatannya akan terancam, jawab Ratu Yanling. Baik Ratu, ucap mereka berdua. Tak lama kemudian ketiga petinggi Kekaisaran Phoenix segera pergi mengikuti sisa-sisa aura gelap yang menuju ke suatu tempat. Sementara itu pertarungan antara Jenderal Ling Feng dan Feng Yu yang menyamar sebagai Tin Yu tak dapat terhindarkan. Walaupun Feng Yu telah mencapai ranah alam Emperor, namun menghadapi Ling Feng yang merupakan bekas dewa perang langit kekuatannya itu tak ada apa-apanya. Hingga sebuah serangan dengan telapak tangan yang mengandung kekuatan ranah dewa, bersarang telak di tubuh Feng Yu hingga membuatnya terhempas dan menabrak beberapa pohon besar di belakangnya. Feng Yu tergeletak di tanah dengan darah segar yang keluar dari dalam mulutnya. Dengan sisa-sisa tenaganya Feng Yu berusaha bangkit, akan tetapi kedua kakinya terlalu rapuh hingga tubuhnya kembali tergeletak di tanah. Melihat hal itu Jenderal Ling Feng menjadi bertanya-tanya mengapa Tin Yu yang dahulunya begitu tangguh dalam bertarung, kini terlihat lemah dan tak memiliki kemampuan seperti saat bertarung dengan dirinya dulu sewaktu di dalam alam inti Vioni. Karena curiga kepada Pangeran Phoenix yang bertarung dengannya, membuat Jenderal Ling Feng segera mengibaskan tangannya hingga membuat penyamaran yang ada di wajah Feng Yu terlepas. Kurang ajar. Dia bukanlah Pangeran Phoenix seperti yang kuharapkan, ucap Jenderal Ling Feng geram. Karena merasa dipermainkan oleh Feng Yu, membuat Jenderal Ling Feng kembali menyerang Feng Yu dengan pukulan dari jarak jauh. Belum sempat serangan itu mengenai Feng Yu, sebuah serangan inti api neraka seketika itu menghalau serangan dari Jenderal Ling Feng. Kedua energi saling bertemu di udara, hingga membuat Jenderal Ling Feng terseret beberapa meter ke belakang. Sementara itu para asasin yang berada di tempat itu hangus terbakar oleh bias api inti neraka yang dilepaskan Ratu Yanling. Jenderal Jatayu dan Jendela Gonglang tak tinggal diam, dia pun menyerang kerah Jenderal Ling Feng secara bersama-sama, hingga membuat Jenderal Ling Feng membalas serangan jarak jauh kedua jenderal besar Istana Phoenix dengan serangan yang tak kalah kuatnya. Ledakan kembali terjadi, yang membuat kedua jenderal kerajaan Phoenix terseret beberapa langkah ke belakang. Percuma saja aku menghadapi mereka semua, tujuanku datang ke sini adalah Tin Yu, lebih baik aku pergi dan mencari tahu keberadaan Tin Yu sekarang. Batin Jenderal Ling Feng kemudian pergi dari tempat itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Hubungan gelap. Episode berikutnya. Pertempuran. Pendekar Naga Giok. Pertempuran.
Malam semakin larut, suara binatang malam tak lagi terdengar akibat pertarungan yang terjadi. Ratu Yanling memeriksa keadaan Feng Yu, dan betapa terkejutnya sang ratu saat mengetahui jika Feng Yu sudah tak memiliki dantian. Semua itu terjadi akibat Feng Yu terkena serangan dari Jenderal Ling Feng. "Bagaimana keadaannya Ratu?" tanya Jenderal Gonglang. Feng Yu saat ini tengah tak sadarkan diri, dantian yang ada pada tubuhnya telah hancur akibat luka dalam yang dideritanya. "Aku tak tahu bagaimana aku akan menghadapi putraku Tin Yu, jika sampai dia mengetahui jika kakak angkatnya sudah tak mempunyai ranah tingkatan apa-apa lagi," jawab Ratu Yanling. "Aku tahu ini memang sulit Ratu. Apa yang menimpa Feng Yu begitu sangat ditakuti oleh seluruh kultivator yang mengalaminya. Hilangnya ranah tingkatan merupakan hal buruk bagi seorang kultivator. Anggap saja mereka yang kehilangan ranah tingkatan dianggap telah mati," timpal Jenderal Jatayu. "Apa yang harus kita lakukan dengan keadaan ini?" tanya Ratu Yanling. "Ada baiknya kita menyelamatkan nyawanya dulu. Luka dalam yang dideritanya saat ini bisa saja sewaktu-waktu dapat merenggut nyawanya. Setelah dia sembuh baru kita pikirkan langkah apa yang terbaik baginya," jawab Jenderal Gonglang. Setelah tak ada lagi yang dibicarakan, pada akhirnya mereka semua kembali ke istana sambil membawa Feng Yu. Sementara itu, di dalam sebuah goa, Gonggo membaringkan tubuh Raja Kota ke sebuah batu yang permukaannya datar, kemudian Ye Yi datang untuk memeriksa keadaan sang raja. Di sisi lain melihat ayahnya tengah tak sadarkan diri, Putri Emiliade seketika itu berteriak histeris dan menangis sejadi-jadinya. Melihat hal itu, Lu Ying datang untuk menenangkan sang putri. "Jika kamu terus-terusan menangis bagaimana kami dapat menyembuhkan ayahmu? Putri, aku ingin kau tak menangis lagi karena hal itu akan membuat kami susah dalam mengobati ayahmu," ucap Lu Ying. Putri Emiliade berusaha menahan tangisnya, terlihat dari isaknya yang tertahan. Melihat hal itu Lu Ying lantas berkata, "Kau tak usah khawatir, ayahmu pasti dapat kami sembuhkan," ucapnya. Setelah berkata seperti itu, Lu Ying berjalan mendekati Ye Yi dan menanyakan apa yang terjadi pada Raja Kota. "Bagaimana keadaannya?" tanya Lu Ying. "Kondisi tubuhnya masih terpengaruh ilusi, dan kurasa orang yang memasukkannya ke dalam lubang benar-benar ingin mengakhiri hidup Raja Kota. Ilusi yang berada di dalam lubang begitu kuat yang membuat roh jiwa Raja Kota rusak dan tak terkendali. Bahkan hal buruk yang akan terjadi akibat pengaruh dari ilusi tersebut yaitu membuat Raja Kota bisa menjadi gila," jawab Ye Yi. "Ye Yi, jika ilusi yang berada di dalam pikiran Raja Kota kita hancurkan, apakah Raja Kota akan membaik?" tanya Lu Ying kembali. "Aku belum bisa memastikannya karena aku belum tahu seberapa besar ilusi yang telah merasuk ke dalam pikiran Raja Kota," jawab Ye Yi. "Jika begitu, biarkan aku yang akan menghancurkan ilusi yang masih berada di dalam pikiran Raja Kota," timpal Gonggo. "Saudara Gonggo, aku tahu kau bisa melakukannya, akan tetapi untuk menghancurkan ilusi yang berada dalam pikiran Raja Kota semua itu harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, jika tidak hal itu akan memperparah keadaannya. Biar aku saja yang melakukannya karena aku memiliki kekuatan yang bisa merasuk ke dalam alam batin dan pikiran seseorang," ucap Lu Ying. Setelah semua orang sepakat untuk menyerahkan semua yang terjadi kepada Lu Ying, maka dengan sendirinya Lu Ying pun masuk ke dalam alam pikiran Raja Kota untuk menghancurkan semua ilusi yang berada di sana. Asap hitam mengepul di udara, dan tiba-tiba saja langsung masuk ke dalam tubuh Raja Kota, hingga kebulan asap jelmaan Lu Ying tak terlihat lagi. Dalam sekejap tubuh Raja Kota pun bergetar hebat. Sementara itu di dalam alam pikiran Raja Kota, Lu Ying tengah bertarung dengan iblis hati yang berwujud Raja Kota.
Pertarungan itu begitu berimbang, sang iblis hati dapat menangkis semua serangan yang dilakukan Lu Ying, malah sebaliknya sang iblis hati mampu untuk memberikan serangan balik yang membuat Lu Ying kelabakan. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Lu Ying, hingga pada satu kesempatan sebuah serangan jarak dekat dengan menggunakan tinjunya, berhasil telak menghantam tubuh sang iblis hati hingga membuatnya terpental jauh ke belakang. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Lu Ying, dia pun menghancurkan ilusi yang berwujud Raja Kota hingga kesadaran Raja Kota kembali pulih seperti sedia kala. Setelah Lu Ying keluar dari dalam alam pikiran Raja Kota, pada akhirnya tersadar dan menatap semua orang yang berada di dalam ruangan goa itu. Tatapan Raja Kota tertuju pada putrinya, karena hanya wanita muda itu yang dikenal oleh Raja Kota di dalam ruangan itu. Melihat ayahnya tersadar, Putri Emilia Day berlari memeluk sang ayah, dengan tangis yang kembali meledak. Raja Kota memeluk putrinya dengan hangat, dan bertanya mengenai apa yang telah terjadi hingga mereka berdua ada di dalam gua dengan orang-orang yang tak dikenalnya. Lu Ying yang mengetahui jika Raja Kota merasa bingung dengan keadaan yang ada, dia pun langsung membantu Putri Emilia Day untuk menjelaskan semua yang terjadi kepada Raja Kota. Setelah mengetahui semua orang yang berada di dalam goa merupakan pengikut Tin Yu, Raja Kota langsung menggenggam tinjunya memberi hormat dan meminta maaf, karena apa yang telah terjadi terhadap Tin Yu murni kesalahannya karena dirinya terlalu lemah terhadap ratunya sendiri. Percakapan mereka semua terhenti saat ketiga pengikut Tin Yu merasakan adanya pergerakan pasukan besar yang mengarah ke arah mereka semua. Dengan cepat Gonggo pun keluar dari dalam mulut gua dan melakukan segel dari luar, hingga gua yang terdapat mereka semua tidak dalamnya tak terlihat dari luar. Gonggo yang begitu sangat kesal dengan perlakuan pihak Istana Gerbang Naga selama ini kepada tuan mudanya, segera memanggil seluruh pasukan gorila emas untuk melakukan pertarungan dengan para pasukan udara milik Kerajaan Gerbang Naga. Keempat jenderal yang pemimpin pasukan terbang Istana Naga sangat terkejut dengan adanya gorila emas yang menahan mereka semua. Dan sepatah kata pun seluruh pasukan gorila emas raksasa langsung menyerang ke arah pasukan terbang Istana Gerbang Naga. Serangan yang datang tiba-tiba itu membuat seluruh pasukan terbang Istana Naga menjadi kelabakan. Mereka tak menyangka akan diserang sedemikian rupa hingga banyak pasukan terbang Istana Gerbang Naga yang tewas. Hentikan pertempuran ini karena kami tak pernah menyinggung kalian semua. Jika memang ada dari kami yang melakukan kesalahan terhadap Anda, seharusnya hal ini dibicarakan terlebih dahulu agar tak terjadi pertarungan karena salah paham, teriak seorang jenderal dari Kerajaan Gerbang Naga. Kesalahanmu karena berani menyinggung tuan mudaku yang merupakan pangeran dari Kekaisaran Phoenix. Tak ada lagi yang dapat kita bicarakan karena hanya pertempuran yang akan terjadi hari ini. Apakah dari kubu Istana Gerbang Naga yang akan memenangkan pertempuran yang akan terjadi atau kami dari binatang surgawi gorila emas yang akan memenangkan pertempuran ini? Jawab Gonggo dan langsung menyerang keempat jenderal Istana Gerbang Naga yang ada. Episode sebelumnya, Feng Yu terluka. Episode berikutnya, Penjelasan. Di dalam goa Tin Yu tersadar dari tidurnya dan dia pun sangat terkejut saat melihat Raja Kota dan Ye Yi telah berada di tempat itu. Pangeran, maafkan kesalahanku karena membuat Anda menjadi seperti ini, ucap Raja Kota. Paman, coba jelaskan kepadaku mengapa Anda bisa berada di tempat ini. Dan aku juga ingin mengetahui mengapa ada pertempuran di luar gua, ucap Tin Yu balik bertanya. Lu Ying datang menghadap Tin Yu, dan menjelaskan semua yang telah terjadi sehingga Raja Kota dan Ye Yi berada di dalam gua. Begitupun halnya dengan pertempuran yang terjadi di luar goa antara Gonggo dan pasukan terbang Istana Gerbang Naga.
Setelah mengetahui duduk permasalahan yang terjadi, Tin memerintahkan kepada Yi dan Luying untuk membantu Gonggo agar memukul mundur pasukan terbang Istana Gerbang Naga, tanpa harus memusnahkan pasukan itu. Mendapatkan perintah dari tuan mudanya, mereka berdua seketika itu menghilang dan muncul di sisi kiri dan kanan Gonggo. Mendapatkan bantuan dari kedua rekannya, Gonggo semakin ganas menghancurkan seluruh pasukan terbang Istana Gerbang Naga, dan pada akhirnya keempat jenderal yang memimpin pasukan terbang Istana Gerbang Naga mengakui kekalahannya. Dengan berat hati mereka berempat menyuruh seluruh pasukan terbang yang tersisa untuk mundur dan kembali ke Istana Gerbang Naga. Gonggo yang ingin melakukan pengajaran seketika itu ditahan oleh Luying. "Biarkan saja mereka pergi, lebih baik kita menemui Tun Muda yang telah sadar," ucap Luying. Mengetahui jika tuan mudanya telah sadar membuat amarah Gonggo pun reda, dia pun mengiyakan perkataan Luying untuk kembali masuk ke dalam goa menemui tuan mudanya. Sesampainya di dalam goa, mereka bertiga langsung memberi hormat dan mengabarkan jika seluruh pasukan terbang Istana Gerbang Naga telah mundur. "Aku tak ingin kalian menghancurkan pasukan Istana Gerbang Naga lebih dari apa yang kalian lakukan saat ini. Biar bagaimanapun Raja Kota merupakan adik angkat ayahku, dan dengan sendirinya Raja Kota merupakan keluargaku," ucap Tin Yu. "Maafkan kami Tuan, kami berjanji tak akan mengusik Istana Gerbang Naga kecuali atas perintahmu," jawab Luying mewakili kedua rekannya. Tak lama kemudian Tin Yu bertanya kepada Raja Kota, "Apa yang sebenarnya telah terjadi sehingga paman bisa berada di dalam lubang pengakuan dosa?" tanyanya. Sesaat Raja Kota menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya keluar secara perlahan-lahan, semua itu untuk menenangkan amarah di hatinya. Tak ada lagi yang disembunyikan oleh Raja Kota mengenai keadaan Istana Gerbang Naga saat ini, dan siapa sebenarnya Ratu Ladimo yang menjadi istrinya. Tin Yu penahan amarah merasakan jika selama ini Raja Kota hanya sebagai boneka bagi Ratu Ladimo, untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan keinginan sang ratu. "Paman, aku akan membantumu menyelesaikan masalah di Istana Gerbang Naga, setelah kekuatanku kembali pulih seperti sedia kala. Walaupun kau membenci Ratu Ladimo akan tetapi Putri Estiadai yang menjadi buah cinta kalian berdua, tak tahu apa-apa dengan masalah yang terjadi, dan aku ingin paman dapat mencerna semua keadaan yang ada dengan akal sehat sebelum mengambil tindakan menghancurkan kebiadaban sang ratu," ucap Tin Yu. "Pangeran, selama ini Ratu Ladimo tak mengetahui jika aku terus memantau apa yang telah dilakukannya di belakangku. Dia dan kakak angkat Jingsu telah bermain api hingga lahir seorang putri yang bernama Estiadai. Estiadai bukan darah dagingku, karena ayah sesungguhnya merupakan kakak angkatku. Hal itu ku ketahui dari percakapan yang ku dengar sendiri setelah Putri Estiadai lahir. Waktu itu aku mendengarkan percakapan mereka berdua dengan sembunyi-sembunyi. Apa yang mereka lakukan sebenarnya membuatku muak dan marah, akan tetapi tubuhku saat ini telah tertanam sebuah boneka yang mampu mereka kendalikan kapanpun mereka mau. Agar seluruh rakyat Istana Gerbang Naga aman dari murka Ratu Ladimo, maka masalah itu aku simpan rapat-rapat hingga 20 tahun lamanya. Sebenarnya bunga anggrek dewa yang berbunga 20 tahun sekali, ingin ku pakai untuk membebaskanku dari kuasa Ratu Ladimo akan diriku, tapi melihat jika putra dari kakakku Yan Lan tengah terluka oleh segel yang membelenggu tubuhnya, maka bunga anggrek dewa akan kuberikan kepadanya agar terbebas dari segel yang telah membelenggu dantiannya, jawab Raja Kota. Terima kasih atas semua yang telah paman lakukan kepadaku, akan tetapi ada satu hal yang ingin ku pertanyakan kepada paman. Apakah memang perjodohan antara aku dan putri paman dahulu pernah disepakati oleh ayahku, dan mengapa Putri Estiadai yang bukan darah daging paman yang dijodohkan denganku? Tanya Tin Yu.
Kesepakatan itu memang pernah terjadi antara aku dan ayahmu, mengenai mengapa aku menjodohkanmu dengan Putri Estiade. Semua itu karena aku melihat sosok Yan Lan ada pada dirimu sewaktu pertama kali aku melihatmu di dalam lelah di Paviliun Mulia. Selama ini aku telah menganggap Estiade merupakan putriku sendiri karena aku yang telah membesarkannya sedari kecil. Melihat sifat dan karakternya yang susah diatur membuatku memutuskan untuk menjodohkanmu dengannya, berharap dia kelak akan berubah. Tapi apa yang ada di dalam pikiranku tak sesuai dengan kenyataan yang ada. Putriku menolak perjodohan itu dan berusaha meyakinkan semua orang yang ada di dalam istana Gerbang Naga untuk membantunya lepas dari perjodohan yang terjadi. Setelah semua peristiwa yang terjadi, maka aku putuskan mulai hari ini aku tak memberatkanmu untuk menikahi putriku lagi, dan aku anggap perjodohan ini tak pernah disepakati olehku dan ayah, jawab Raja Kota. Paman, aku akan sangat bersalah sekali kepada ayahku jika perjodohan ini tak terjadi. Ayahku seorang ksatria hebat yang tak akan mungkin mengingkari janji. Sedari itu aku putuskan untuk kembali melanjutkan perjuangan yang terjadi, akan tetapi aku berhak untuk memutuskan siapa yang akan menjadi pendampingku di masa depan dari kedua putrimu, dan aku memutuskan memilih Putri Emilia Dai yang akan menjadi pendampingku di masa depan, ucap Tin Yu. Apa yang terlontar dari mulut Tin Yu membuat Putri Emilia Dai begitu sangat terkejut. Di dalam lubuk hatinya yang terdalam sang putri begitu senang, karena memang dari awal saat pertama kali bertemu dengan Tin Yu dia telah jatuh hati pada pemuda tampan itu. Sementara itu Raja Kota yang mendengar perkataan dari Pangeran Phoenix yang berada di hadapannya, begitu sangat senang karena dengan adanya keputusan dari Tin Yu itu kesepakatan yang terjadi antara dirinya dan Yan Lan akan tetap terlaksana. Jika ayahmu mendengar perkataanmu ini, pasti dia akan merasa senang karena janji yang pernah kami sepakati bersama akan tetap terlaksana, ucap Raja Kota. Raja Kota datang menghampiri putrinya kemudian menanyakan apakah putrinya menyetujui perjodohan yang terjadi. Putri Emilia Dai begitu sangat malu dengan pertanyaan sang ayah, apalagi disaksikan oleh Tin Yu dan seluruh pengikutnya. Dengan menganggukkan kepalanya, Raja Kota akhirnya mengetahui jika putrinya itu bersedia menjadi istri Tin Yu di masa depan. Bersambung.